ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو Saya hilang dengan tafsiran salah. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh jemaah yang semua hadir dalam kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah berikan kita kesempatan untuk istiqomah melakukan sebuah ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dimulai dengan berjamaah, kumpul dalam halaqah kajian. Apa yang diinginkan oleh kita di hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah turunkan rahmatnya bagi kita sehingga kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kajian kita di subuh ini di Al-Imran di 59. Ayat ini akan menjelaskan tentang kejadian Nabi Isa yang menakjubkan. Adapun sebabnya ayat ini turun, ini disebabkan karena adanya delegasi orang Nasrani Najran, daerah Yaman. Delegasi itu sebetulnya 74 orang, dan itu utusan rajanya pada masa itu datang ke Nabi. Kenapa mereka itu datang? Pada dasarnya awalnya itu Nabi menulis surat ke rajanya itu. Dalam isi surat itu dengan terang-terangan Nabi ngajak kepada rajanya dan rakyatnya untuk masuk Muslim. Sehingga pada waktu itu rajanya bingung, karena di dalam surat itu di samping ngajak juga Nabi ngancam tuh. Karena ayat perang itu sudah turun kan kalau di Madinah. Kalau tidak mau Muslim, perang. Beda halnya kalau di Madinah. Kalau di Madinah itu, di Makkah itu dibiarkan. Jadi kalau masa di Madinah ini lain. Ada segi keras, tensinya agak keras. Nabi itu sedikit mengajak sekaligus ngancam. Kalau tidak mendengar seruan ini, maka kami akan menyerbu perang. Sampai akhirnya dipanggilan orang yang terdekatnya, lalu disuruh baca surat itu. Kata rajanya, bagaimana pendapatnya? Ternyata orang terdekatnya ini, dia ngomong, kalau masalah kenegaraan saya bisa bantu. Kalau masalah pemikiran kemajuan rakyat saya bisa keluarkan solusi. Kalau semua yang Tuhan butuhkan dalam masalah urusan kerajaan bisa saya bantu. Tapi kalau urusan ini kenabian, saya nggak bisa bantu. Ini urusan kenabian jadi. Tuhan lebih tahu daripada itu. Oh, kalau begitu duduklah kamu. Itu kalau di Ibnu Katsir diterangkan panjang betul hadisnya. Dipanggil lagi seorang lagi, lalu disuruh baca surat lagi kayak tadi. Lalu selesai baca surat, bagaimana Pak? Ternyata yang kedua pun juga pendapatnya sama. Kalau urusan negara saya bisa bantu. Padahal nggak kompromi nih. Urusan yang lain saya bisa bantu, bahkan urusan IKN tenang aja. Tapi kalau urusan ini kenabian ini lain sudah. Aku nggak bisa bertapat apa-apa. Maka rajanya kalau begitu duduk aja kamu.
Panggil yang satu lagi sama juga mendapat. Satu lagi yang keempatnya sama juga mendapat. Sampai akhirnya kata raja, kalau begitu kumpulkan semua lonceng di sini, tumpulkan rakyat semua. Ditabuh lonceng, nyalakan api-api yang di gereja. Itu biasanya kalau digitukan itu pertanda genting, biasanya digituin. Ini juga sama, digituin tuh suasananya. Akhirnya kumpul, seolah-olah ini mau terjadi apa gitu. Begitu sudah kumpul, lalu diutarakanlah oleh raja bahwa kita ini dapat surat yang dari namanya Muhammad bin Abdullah, yang mana dia mengaku sebagai nabi, dan kita semua diajak untuk masuk Muslim. Bagaimana pendapat kalian? Gak bisa jawab mereka juga. Bingung kan? Karena kalau dia nggak seruan itu nggak ditangkapi, Rasulullah menyerang. Akhirnya rakyat ini sepakat, kalau begitu kita utus saja delegasi dari kita. Apa yang diinginkan Muhammad, coba tanyakan yang betul-betul. Sepakat dalam perkumpulan itu, yang diutus itu adalah orang yang empat tadi itu. Yang ditanya tadi yang bingung semua, urusan IKN bisa dia. Akhirnya datanglah ke Rasulullah, lalu menanyakanlah tentang apa yang terjadi itu. Bahkan mereka menyebutkan, narona sabuka zahibuna. Kami melihat, kalau bahasa itu, kami melihat kau itu sedikit mencela kawan kami. Lalu kata Rasul, bahwa laman buat siapa yang dimaksudkan? Lalu kata mereka, Isa, tentang Nabi Isa. Taz'amu annahu Abdullah. Kau mengira bahwasanya Isa ini adalah hamba Allah. Lalu kata Nabi, ajallah innahu Abdullah. Tentu saja dia itu adalah hamba Allah. Emang kenapa? Lalu kata mereka, enggak, bagi kami Isa ini adalah anak Allah. Sehingga tidak timbul perdebatan waktu itu. Dan mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, ketidakpercayaan mereka inilah yang menjadikan ayat ini turun. Karena mereka ini menganggap Isa ini adalah istimewa, sehingga dianggap menjadi Tuhan itu lantaran lahir tanpa bapa. Maka turunlah ayat ini. Seolah-olah itu Nabi Isa itu ajaib. Nabi Isa ini aneh. Nabi Isa ini istimewa. Karena keistimewaan itu mereka berani mengatakan bahwa Isa ini adalah anak Tuhan. Lalu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bihaqqihi. Inna masala Isa 'indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam, artinya keadaan yang aneh yang ada di Nabi Isa itu di sisi Allah tuh kamathali Adam. Itu kayak Adam aja kan? Kayak seperti Adam aja. Mana sepertinya itu, khalaqahu min turab. Kami ciptakan itu Adam itu min turabin, dari tanah. Summa qala, kemudian mengatakan kepada Adam, lahu, pada Adam, kun, jadi, fayakun, maka terjadi. Jadi seandainya Nabi Isa ini dianggapnya lebih istimewa dari yang lain, dan karena dia lahir tanpa bapa, ini Adam loh. Artinya kata Allah tuh, ini Adam ini lebih lagi, lebih heran lagi, karena lahir tanpa ibu, tanpa bapa. Jadi kalau seandainya Nabi Isa itu dijadikan Tuhan lantaran lahir tidak punya bapa, harusnya yang lebih dijadikan Tuhan itu Adam, karena dia lahir tanpa dua-duanya, tanpa ayah, tanpa ibu. Apakah ini lebih ajaib kan itu? Kan lebih aneh kan ini.
wujudnya Nabi Allah Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah itu dari bahasa kun, fayakun. Kun, jadilah manusia, fayakun, terjadilah Nabi Adam. Nabi Isa juga begitu kan? Kan kemarin sudah disebutkan bahwa kalimat ya, Nabi Isa itu disebutkan satu kalimat. Kalimat kun maksudnya. Ditiup oleh malaikat Jibril alaihissalam di Maryam, lalu kata Allah, kun, jadilah anak. Jadi sama, Nabi Isa dengan Nabi Allah Adam itu tercipta dengan bahasa kun. Gak ada yang beda. Inilah buktinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam lebih aneh daripada Isa. Kalau Nabi Isa masih punya ibu, tapi kenapa tidak punya bapak, dia dijadikan Tuhan, sementara Adam yang tidak punya ibu dan bapak, gak ada yang berani menyebutkan Tuhan. Kan harusnya Nabi Allah Adam gitu. Bahkan kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak, dijadikan Tuhan, tentang istimewanya macam begitu, berarti apa bedanya dengan zaman sekarang? Dia banyak yang lahir tanpa bapak. Tanya mereka tuh, bapaknya siapa? Nggak tahu. Berarti itu Tuhan. Hebat kan? Bahkan ada orang alim waktu itu dari negeri Syam. Dia berjalan ke negeri Rum. Sekarang ini Iran. Berjalan. Ketika di perjalanan, dia bertemu dengan orang yang beribadah ke Nabi Isa, menyembah-nyembah Nabi Isa. Lalu kata orang alim itu, "Lima ta'buduna Isa?" Kenapa kalian itu menyembah Nabi Isa? Lalu kata mereka, "Li'annahu la abun lahu." Karena dia diciptakan tidak punya bapak. Lalu kata orang alim itu, "Oh kalau begitu, ada mu'abulan li'annahu mahdumun abawain." Kalau begitu Adam itu lebih utama untuk disembah karena Adam tidak punya kedua orang tua. Ini orang alim, nah jawabnya cerdas. Lalu kata mereka, Adamun wa in kana bila abid illa annahu la yuhyil mauta. Adam itu memang dicipta tidak punya bapak dan ibu. Akan tetapi Adam itu kan tidak bisa menghidupkan. Tidak bisa menghidupkan orang yang mati, sementara Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Lalu kata orang alim, idza kana dzalik, jika memang alasan Nabi Isa itu dijadikan Tuhan dan bisa menghidupkan orang yang mati, kalau begitu Nabi Hizkil itu berarti aula, lebih utama untuk disembah. Kenapa? Li'annahu ahya samaniyata alafin, karena Nabi Hizkil pernah menghidupkan orang 80.000 orang dihidupkan oleh dia. Sementara Nabi Isa cuma 4 orang aja. Yang dihidupkan oleh Nabi Isa 4 orang aja. Kemarin kita bahas ada dari golongan nenek-nenek, ada dari golongan anak-anak, ada dari golongan remaja, ada dari umur. Itu aja yang diciptakan oleh Nabi Isa itu 4 orang aja. Sementara Nabi Hizkil alaihissalam itu sampai 80.000 dihidupkan oleh dia dengan doanya Nabi Hizkil. Kata Nabi Hizkil, "Ya Allah, hidupkan mereka." Oh, hidup semua 80.000. Kata orang alim itu, kalau memang Nabi Isa bisa menghidupkan itu dijadikan Tuhan, berarti Nabi Hizkil itu lebih utama, karena dia bisa menghidupkan lebih banyak lagi. Tapi kan tidak. Kenapa Nabi Hizkil tidak dijadikan Tuhan? Berdiam lagi tuh. Lalu kata mereka, "Inna Isa yubarri'ul akmaha wal abras." Alasan kami menyembah Nabi Isa karena Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang buta.
Jirjis juga sama. Itu lebih ajib lagi kata dia. Jadi ada namanya Nabi Jirjis. Itu dia lebih hebat lagi pengobatannya kayak Nabi Isa. Jadi sebetulnya alasan-alasan yang dijadikan untuk Nabi Isa disembah itu tidak masuk logika semua. Karena yang dulu-dulu itu lebih daripada Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa itu sudah banyak yang seperti itu. Makanya perdebatan Nabi Isa ini nanti akan diputuskan oleh Allah sendiri dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Isa itu diturunkan lagi oleh Allah? Karena memang Nabi Isa ini perlu menyelesaikan urusan ini. Karena dirinya tidak mau dijadikan Tuhan oleh Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu nanti kan ketika di mahsyar itu semua orang sudah pada nggak tahan lagi berkumpul di mahsyar karena desak manusia banyak, sehingga matahari di atas mereka satu tumbang, di atas kita satu tumbang, sehingga manusia itu dalam tempo 40 hari itu, ada yang menyebutkan 40 tahun, itu nggak tahan lagi, sampai akhirnya mereka itu berbondong-bondong mencari nabinya. Datang ke Nabi Adam alaihissalam, semua datang ke Nabi Adam. Ngapain? Minta syafaat, minta diputuskan ini. Minta diputuskan kalau memang kita ini mau ke neraka, neraka gitu. Mau ke surga gitu. Saking nggak tahannya tuh di mauqif, di tempat mahsyar. Karena kan manusia berkumpul di situ semua. Nah setelah dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun juga nolak. Kata Nabi Adam, boro-boro aku memberikan syafaat kepada kalian dalam urusan ini. Aku saja masih bingung urusanku sendiri. Kenapa? Karena aku pernah memakan buah khuldi, kata Adam. Entah Allah ampuni atau tidak ya. Bingung aku masalah. Coba kata Nabi Adam, kalau sampean itu tahu nggak? Yang pertama jadi Rasul datang itu Nabi Nuh, maksudnya datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Sama pertanyaannya, kata Nabi Nuh, aku juga nggak tahu. Boro-boro memberikan syafaat ke sampean, saya itu juga bingung karena saya pernah berdoa ke Allah untuk mengeram umatnya. Kalau begitu datangi aja tuh kalamullah. Nabi Musa maksudnya datang ke sini. Datang ke Nabi Musa juga sama. Nabi Musa jawabannya, kata Nabi Musa, boro-boro aku nih untuk memberikan syafaat. Saya aja bingung. Saya aja bingung karena pernah mengadukan orang Kipti, diaduin sampai mati dua-duanya. Kalau begitu datanglah tuh ke Ruhullah, kata Nabi Musa. Siapa? Nabi Isa maksudnya. Begitu datang umat itu ke Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah Isa alaihissalam, isfa'alana. Kami sudah tidak tahan, berikan keputusan. Lalu kata Nabi Isa pun, kami pun juga bingung, tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian, karena aku pun juga sama. Aku ini pernah dijadikan Tuhan oleh umatku. Apakah Allah mau meridhoi atau tidak? Nabi Isa pun angkat tangan. Makanya selesai Nabi Isa, kata Nabi Isa, pernahkah kalian mendengar Muhammad? Pernahkah kalian berjumpa dengan Nabi Muhammad? Pernahkah kalian bertemu dengan Nabi Muhammad? Kalau memang pernah, temui dia, karena dialah yang akan membuka seluruh. Dicari itu Nabi Muhammad. Jadi keputusannya ada di Nabi Muhammad. Nanti bertemulah dengan Nabi Muhammad. Tapi panjang ceritanya, nanti aja. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Nanti ada masanya saya ceritain. Nah begitulah kalau kisahnya Nabiullah Isa alaihissalam ketika dijadikan Tuhan oleh mereka. Jadi orang-orang alim saja pada masa itu sudah bisa mendebat gitu, tentang kejadian yang ada di alasan mereka menyembah Nabi Isa. Makanya kata Allah, fala takum minal mumtarin. Al-haqqu yang benar itu mir rabbika, datang dari Tuhan. Fala takum minal mumtarin, janganlah engkau menjadi golongan yang ragu tentang itu. Artinya kalau masalah Isa ini sama aja dengan Adam. Penciptaannya nggak ada yang istimewa.
Kalau disebutkan penciptaan itu ajaib lebih daripada yang lain, itu Adam itu lebih ajaib lagi. Tapi kenapa Isa dijadikan Tuhan sementara Adam tidak? Itu. Lalu kata Allah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm." Faman hajjaka, panjang hanya, langsung masukkan ke jim. Hajjaka sama halnya dengan waladdallin, hukumnya sama. Man lazim harfi musbah mustaqbal. Man panjang lazim harus, musbah penuh, mustaqbal berat. Kalimi dalam satu kata, man lazim harfi musbah mustaqbal kilmi, mustaqbal kalimi. Faman, maka siapa orang hajjaka ayyadiluka minan nasara, siapa orang dari Nasrani itu mendebat engkau ya Muhammad, bihi, di dalam urusan itu, artinya di dalam urusan Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mim ba'di ma ja'aka minal 'ilm, setelah datang kepada engkau itu keterangan ilmu perkara yang meluruskan tentang itu, tapi dia tidak percaya. Oke, kalau begitu faqul, katakan ya Muhammad terhadap mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil oleh kalian, ta'alau, sini, mari. Kalau orang Arab bilang itu ta'al, aja, ta'al, sini kau. Kurma. Orang Arab kan gitu tuh. Sini aja, ta'al. Begitu sudah dekat, Jokowi. Orang Arab berkorban gitu. Pintar mereka bahasa Indonesia. Kita susah dari sini belajar bahasa Arab, datang ke sana bahasa Indonesia dia juga. Diskon tahu. Tahu pokoknya sini. Nad'u, kita manggil anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, perempuan-perempuan kami, wa nisa'akum, dan perempuan-perempuan kalian, wa anfusana, dan diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri dari kalian. Panggil semua, kumpul. Lalu ngapain? Summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah saja. Bermubahalah itu artinya saling laknat dalam masalah urusan ini. Fadaja'al la'natallah, maka kami menjadikan laknat Allah alal kadhibin, terhadap orang yang membohongkan. Ayo kita bermubahalah saja. Dalam urusan ini sayalah yang bohong atau kalian yang bohong? Nah, ini bermubahalah ini adalah kepada urusan Najran tadi itu. Utusan Najran tadi tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, sementara beliau sudah mengirimkan surat. Nah, kalau memang tidak percaya, ayo kita panggil. Kita bermubahalah saja. Makanya bermubahalah itu tidak pernah dilakukan lagi setelah ini. Setelah ini tidak ada yang dilakukan dalam bermubahalah kecuali dalam hukum li'an, menuding zina. Itu boleh saling laknat. Kalau engkau itu bohong bahwasanya aku pernah berzina, berarti engkau laknat Allah. Nah, itu boleh dalam li'an. Tapi kalau selebihnya jangan. Karena bermubahalah ini bahaya. Kalau seandainya ada orang yang bermubahalah, ini berarti hukumnya hukum betul-betul ini laknat Allahnya betul. Nah, ini juga begitu. Bahkan ketika itu
Baginda Rasul esok harinya dibawalah anaknya, dibawalah mantunya, dibawalah cucunya. Ini dibawa semua. Maka inilah yang menyebutkan dalil-dalil bahwasanya turunan Nabi Muhammad itu berdasarkan dari Sayyidah Fatimah. Karena pada waktu itu baginda Rasul menyebutkan, ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum. Datangkan oleh kalian anak-anak kami dengan anak-anak kalian. Anak-anak yang dimaksudkan itu adalah Sayyidah Fatimah di bawah, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali, Hasan Husain di bawah. Wanisana wanisaakum, perempuan kami dengan perempuan kalian ayo kumpul. Dan ketika itu dibawa Sayyidah Fatimah. Maka berdasarkan ayat ini, maka jelaslah turunan baginda Rasul itu tidak bakal putus dan tidak terputus sebagaimana anggapan orang-orang musyrik pada waktu itu bahwa Muhammad terputus turunannya. Bahkan disebutkan abtar kan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu inna syani'aka huwal abtar, dialah yang abtar. Itu yang dimaksudkan abtar itu adalah Nabi Muhammad asal. Karena pada waktu itu beliau ditinggal wafat putra pertama Sayyid Ibrahim. Ditinggal wafat oleh putranya, lalu disangka oleh mereka bahwa Muhammad itu sudah diputus turunannya. Nah, itu dijawab oleh Allah bahwa yang putus itu adalah dia. Dan itu menunjukkan ketetapan turunan Nabi Muhammad sampai kiamat itu berdasarkan dari perempuan. Beda halnya dengan kita. Kalau kita turunan semua dari laki, nisbatnya ke laki itu, ke bapak. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Memang Nabi sendiri yang memutuskan, Nabi sendiri yang mengabarkan, bahkan Nabi sendiri yang memberikan pengetahuan. Ditetapkan semua. Dan ketika mereka itu mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika itu mendatangkan semua keluarganya untuk bermubahalah, mereka itu kumpul tuh. Kata mereka, laqad arabtu nubuwwatahu wa innahuma bi ahli qaumin nabiyyan illa halakum. Kalian tahu kan Nabi Muhammad itu nabi benar. Seandainya kalian kalau bermubahalah mudah, tidak ada seorang kaum pun itu bermubahalah dengan seorang nabi kecuali mereka akan binasa. Jadi sampean udah kalah aja sudah. Jadi yang penting akhirnya mengurungkan diri. Begitu sudah Nabi Muhammad siap-siap itu untuk berangkat ke lapangan, dikumpulkan semua massa akan bermubahalah dengan mereka. Mereka itu ciut. Gak jadi mereka itu menyerang gajah. Ciut. Karena mereka tahu kalau seseorang itu bermubahalah dengan seorang nabi, gak ada seorang pun berani. Dari dulu tuh, dari mulai musyrikin orang-orang dulu bermubahalah dengan nabi-nabi, itu nggak ada yang selamat. Mendebat nabi itu cari penyakit itu sudah. Mendebat seorang nabi itu. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan lau kharajal ladzi yubahiluna, jika mereka itu keluar orang-orang yang tadi itu untuk bermubahalah dengan nabi, la raja'u la yajiduna malan wala ahlan, maka pasti mereka itu tidak akan bisa balik lagi dan tidak akan bertemu lagi dengan keluarganya, tidak akan bertemu lagi dengan hartanya, alias mati bisa di tempat. Karena kalau misalkan bermubahalah, ayo kita bermubahalah, siapa yang bohong, siapa yang benar. Kalau sampean yang benar, berarti sayalah yang dilaknat oleh Allah. Kalau saya yang benar, berarti sampeanlah yang dilaknat. Lalu bermubahalah, siapa yang benar berarti itu lepas dari apa itu. Siapa yang salah dia akan disambar petir misalnya. Itu bisa jadi tuh. Kalau seandainya bermubahalah itu jangan macam-macam. Bermubahalah ini. Jadi tanggungannya besar kalau bermubahalah. Jangan sekali-kali. Nabi itu begitu.
Wa narja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu mereka itu ciut tuh air. Enggak mau berubah lain. Udah ngalah-ngalah aja. Dalam satu hikayat disebutkan mereka itu akhirnya berdamai dengan Nabi, minta perdamaiannya itu diputuskan oleh Nabi sendiri. Pokoknya apa yang Nabi mau mereka ikutin. Tapi untuk bermubahalah mereka tidak mau. Untuk menerima kenabian Nabi Muhammad pun mereka tidak mau. Jadi akhirnya mereka itu tetap dalam keyakinan mereka, tapi mereka mau menerima apa yang diputuskan oleh Nabi. Sehingga pada waktu itu kata Nabi, kalau memang kau tidak mau menerima ini kenabian, tidak mau menerima hukum syariat dan beriman kepada Nabi Muhammad, berarti kalian harus diberikan satu hukuman. Diberikan mereka itu hukum, kalau bahasa kita itu pajak. Diberikan pajak. Apa bahasa itu? Kalau bahasa Arab itu apa? Jizyah. Ya. Diberikan mereka jizyah. Ketika itu Nabi memberikan hukuman kepada mereka untuk memberikan 1000 pakaian. 1000 pakaian. Disebutkan di sini jizyahnya itu 1000 pakaian, setengahnya dilakukan di bulan Shawwal, setengahnya lagi dibayarkan di bulan Rajab. Lalu dibayarkan lagi wasalah sunat dar'an. Lalu 30 baju besi, wasalah sunat ba'iran, dan juga mereka harus bayar 30 onta. Wasalah sunat farasan, dan mereka pun harus membayar 30 ekor kuda. Wasalasuna min kulli sanfin min asnafis silah, dan mereka pun harus membayar 30 dari setiap jenis-jenis pedang senjata. Itu diberitahukan. Kata Nabi, kalau memang benar sampai kamu terima, bayar saja. Nih hukumannya. Itu Nabi tegas dulu. Kalau kita sekarang malah kita aja yang dimintain pajak. Malah kita yang dipajaki sekarang. Kalau dulu Nabi was ada urusan dengan Nabi ini. Gak mau terima, boleh damai, tapi ayo bayar pajak. Itu untuk apa? Untuk kekuatan muslimin maksudnya kan. Pada masa itu kan belum sepenuhnya kuat. Nah begitu digituin kan senjata jadi punya, kuda jadi punya, onta jadi punya. Nah itu kan jadi modal kan. Macam tawanan perang-perang dulu. Baginda Rasul itu, kalau sahabat desakannya itu untuk dimatikan saja. Tawanan perang Badar itu, matikan saja ya Rasulullah. Kita penggal saja semua. Kata Nabi, jangan. Coba tanya, dari setiap tahanan ini keahliannya apa? Ditanya keahliannya satu persatu. Ternyata dari orang yang ditawan ini punya keahlian beda-beda. Kata Nabi, jangan. Kita bikin tawanan ini jadi jaminan. Kalau kau mau mengajarkan ilmunya kepada umat muslimin, nanti setelah selesai saya bebaskan. Akhirnya diajarin. Yang punya keahlian OT-OT diajarin OT-OT. Jadi kan bisa tuh. Yang bisa bikin pedang diajarkan, bikin pedang, bikin senjata. Jadi kan bisa tuh muslimin. Yang bisa bikin rumah diajarin cara bikin rumah. Jadi akhirnya ilmunya diambil. Cerdasnya Nabi itu begitu. Padahal kalau mau udah jengkel aja kan, menjengkelkan kan hidup juga mau musuhin terus. Potong aja tak sekalian. Tapi enggak, kata Nabi jangan. Katanya dulu. Nah, itu cerdasnya Nabi. Akhirnya kan muslimin jadi pinter tuh. Perkembangan keilmuannya jadi pesat akhirnya. Karena mereka sendiri menawan mereka itu tidak dibunuh, tapi diajarkan. Jadi tidak emosi yang didahulukan. Nah, begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Kata Allah, sesungguhnya ini kisah Nabi Isa ini itu adalah qasasul haq. Kisah yang betul-betul benar, tidak ada keraguan di dalamnya.
Wa ma min ilahin illallah. Wa ma tidaklah, min zaidah, artinya hanya tambahan saja. Wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lahuwal aziz, sungguh Dia itu al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Bijaksana Allah dalam segala bentuk yang diciptakan. Bahkan fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari keimanan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, dengan orang yang membuat kerusakan. Artinya Allah tahu orang yang merusak atau tidak. Kalau mereka itu merusak, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Allah sendiri. Kalau misalkan dia itu merusak dalam hukum ini, Allah sendiri yang akan tahu. Allah sendiri yang akan turun tangan. Jadi kalau seandainya mereka sekarang merusak di sana, bom sana, bom sini, nanti juga Allah balas sendiri. Kalau sekarang mereka itu tidak bisa balas, nanti juga Allah turun tangan sendiri. Cara Allah itu. Ya, cukup saja. Sadaqallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa asy-syakirin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berjalan ke situ. Allahumma arhamna bil Qur'an حم